puji. Sabar. Tadi dikatakan di dunia ini ada orang sabar dan ada orang kasar. Hati-hati yang belakangan jangan kasar. Yang sedang kita peringati sekarang yaitu kelahiran manusia yang luar biasa dengan tema generasi Rasulullah SAW di era revolusi industri 4.0. Sudah biarkan ada PR yang mengurusnya. Kalian fokus saja pada saya. Semoga kita benar-benar bisa melayani akhlak Rasulullah, yang mana dia dijadikan simbol untuk dijadikan unik oleh kita semuanya yang memeluk agama Islam. Yang pertama kita merasa syukur atas kelahirannya, karena tidak mungkin ada kita jika tidak dilahirkan Rasulullah. Di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah sekiranya aku tidak akan menciptakan engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam dunia ini. Jadi adanya cinta karena adanya Nabi besar Muhammad, adanya alam ini karena adanya Nabi besar Muhammad, adanya seluruh isi dan perayaan karena adanya Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya kita wajib mensyukurinya. Dengan apa kita mensyukurinya? Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bagaimana kita mensyukurinya? Dengan merasa cinta kepadanya. Kalau hadirin semua, jika saya tanya kalian cinta sama Rasulullah, yang laki-laki di sana apakah cinta kepada Rasulullah? Yang perempuan di sana walaupun panasan apakah cinta kepada Rasulullah? Yakin cinta? Jawab dengan bahasa Inggris, do you love Rasulullah? Yes-nya yang mantap, yes. Do you love Rasulullah? Yang laki-laki, do you love Rasulullah? Yang perempuan yang jangan, do you love Rasulullah? Do you love me? Anggota BTS yang namanya Singkoko. Kalau saya Singkoko, tidak apa-apa kalian tidak cinta kepada saya, yang penting cinta sama baginda Nabi besar Muhammad. Tapi ingat, cinta itu macam-macam. Ada cinta terpaksa, ada cinta dipaksa, ada cinta cintaan, ada cinta luar biasa karena Allah. Yang mana cinta yang kalian pilih? Cinta yang terpaksa umpamanya anak dewe. Setiap hari dia didatangi oleh Kang Joni. Bisa cintanya dewe sama Kang Joni. Ya, cuma ditulis di bajunya I love you John. Padahal di belakangnya dia juga punya lagi satu lagi namanya orang. Karena cinta dua-duanya, karena selalunya ditulis dua-duanya I love you John. Neko ini itu sebenarnya tidak begitu cinta, tapi itu Kang John. Kalau datang kalau
yang yang kedua ada cinta yang dipaksa. Ada cinta yang dipaksa. Bapaknya punya utang, ya, ini dia utangnya berjuta-juta, tidak bisa dia membayar. Kata bapaknya, bapak banyak utang, tapi karena si dia yang mengutangi sama bapak cinta sama ini, pokoknya akal mau utang bapak lunas. Coba ada nggak di dunia punya utang apa yang mau punya utang? Kan zaman sekarang zaman canggih, lagi utang-utang banyak yang nagih. Karena dia merasa ayahnya, akhirnya dia merasa cinta. Akhirnya dia memaksakan mencintainya. Itu cinta karena dipaksa. Yang kedua cinta-cintaan itu cinta muda. Alias di depan bilang cinta, di belakang bilang tidak suka. Ada yang begitu? Ada tidak? Itu namanya cinta-cintaan, cinta muda. Sedangkan cinta muda yang mesti ditanamkan kepada baginda Rasul yaitu cinta luar biasa, cinta berdasarkan ikhlas karena Allah, yakni cinta imaniah. Betul? Yakin kalian cinta kepada Rasulullah? Tadi firman-Nya sudah saya sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha, ucapkan oleh Muhammad, apabila kamu sekalian merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, karena engkau akan dicintai oleh Allah. Jadi jika kita cinta sama Allah, kita mencintai Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Cintanya cinta apa? Cintanya cinta apa? Cintanya cinta karena cinta kita kepada Rasulullah itu tanpa batas waktu. Ikatan cinta kita kepada Rasulullah tanpa batas. Dari mulai era sampai era berikutnya bercinta kepada Rasulullah dengan berada di Rasulullah. Bagaimana caranya? Seperti orang yang cinta, dia banyak menyebutkan nama Rasulullah. Dia itu dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Dia laki-laki, hanya saja bersalawat itu bersalawat. Itu rasa bukti, rasa cinta sama Rasulullah. Boleh kalian bersalawat di dalam hati maupun di dahaga, ketika dalam keadaan sedang perempuan ketika menyambutnya sambil bersalawat. Dengan semangat ini berikan kembali yang di jalan-jalan tol turun kembali dari rumah yang duduk, jangan keluar tadi Sudah nyaman semuanya sudah? Semoga matahari yang menyinari kita menjadi saksi
Itu sholawat Ibrahimiyah yang 9 kali sehari semalam tak boleh ditinggalkan karena ada yang dalam sholat. Nah, kalau kalian sekarang cintanya sangat melekat kepada Rasulullah, kapan kalian akan bersolawat? Karena kalian senantiasa rindu sama Rasulullah. Itu tidak. Aku merindu. Aku merindu. Kalau kalian rindu sama Rasul, bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Ya Rasul salam, ya Habib salam alaik. Salawatullah alaik, salawatullah alaik. Tanpa batas waktu kalian bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian jika kita cinta sama Rasulullah, kita mesti ittiba dan mengikuti. Yang pertama ittiba fil tauhid, yang kedua ittiba fil ibadah, yang ketiga ittiba fil muamalah, dan yang keempat ittiba fil akhlaqil karim. Yang pertama ittiba fil akidah, bahwa kalian mesti menanamkan dalam diri kita yaitu akidah yang kuat, bahwasanya ajaran Rasulullah itu mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah yang pasti. La ilaha Muhammadun. Maka tancapkan akidah tersebut di dalam diri kita sampai Islam. Kenapa ajaran akidah ini penting? Karena akidah yang paling mendasar sebelum ilmu-ilmu lainnya, ulama mengajarkan akidah terlebih dahulu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada anaknya, bahkan yang paling berisaukan kepercayaan, yaitu ketika dia bertanya pada anaknya, wahai anakku, mana ta'buduna min ba'di? Wahai anakku, ketika aku nanti sudah tiada, apakah engkau mau menyembah apa? Karena anaknya Nabi Ibrahim orang yang soleh, dia menjawab, aku akan menyembah apa yang telah kau sembah, yakni menyembah Allah Subhanahu. Kalau kita darah ayahnya yang bertanya seperti itu, salah satu kunci akidahnya yang kuat ketika ayahnya mengajarkan menanamkan akidah yang kuat, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi bagaimanapun dia akan selalu mengingatkan sama anaknya. Nah, hati-hati ketika engkau dimanapun berada, jangan sampai meninggalkan sholat. Sudah orang tua kalian ngomong begitu? Lagi-lagi suka orang tua kalian ngomong begitu? Nah, kapanpun kamu berada dan sedang apa saja kau berada di
jangan lupa berangkat pagi-pagi sholat subuh ini. Kalau nama tidak yang bagus. Oleh karena dia jangan sampai ini akidah kemudian mengalahkan. Maksud saya jangan sampai akidah terkalahkan oleh perkembangan zaman dari berbagai macam era. Boleh situasi dan kondisi itu berganti, tapi bagaimana derajat sampai mati. Ya. Sebab kalau dia akidah dan sebab akidah yang benar yang bisa berdoa kita bersikap antara dirinya dengan Allah dengan pengawasan karena orang yang yang kuat dia senantiasa merasa diawasi oleh yang Maha Kuasa. Jadi CCTV-nya itu Allah dan malaikatnya. Kapanpun, dimanapun, sedang bagaimanapun, kalian tidak akan bisa bersembunyi. Dan oleh sebab itu maka kalian akan timbul dalam dirinya sifat disiplin. Tidak mungkin kalian punya sifat tidak mungkin kalian punya sifat murah. Apa kemudian murah itu sampai kemana online tertawa murah beriman. Oleh karenanya dengan iman kalian bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Kalau dengan iman mana yang maju, mana yang ragu bisa ketahuan. Dulu zaman saya adalah Tiongkok, lagunya maju dan ragu. Yang punya iman di tangan kanan, ragu di tangan kiri. tadi dong. Aku tak tahu yang mana yang akan kau berikan padaku. Kira-kira kalau tu milih mau madu atau wajib? Nak istri mau madu atau wajib? Kenapa di madu? Karena di madu dia milih tidak ada. Sebab itu wajib semua. Jadi kalau saya beriman karena mana yang baik, mana yang buruk. Harus bisa mengingatkan diri. Jangan sampai kalian ketika akidahnya terasa lemah, jadi seakan-akan sudah diawasi, maka disiplinnya disiplin kunci. Dia itu kalem, atur, baik ketika ada tuannya. Ketika ada tuannya, habis ikan asin dimakan. Itu nyontek itu karena Tuhan mengangkati, ya, karena dia ada masa di alam kan. Namun dibilang ini, jadi akidah yang lebih ditanamkan itu bagian akidah kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan hanya kepada Allah kita beribadah. Yang kemudian ibadah, beribadah.
Bisa sholat, bisa puasa, kita akan mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang memberitahukan bahwa kita sudah banyak aliran-aliran. Oleh karenanya kita berpegang kepada Rasulullah, kita bercermin kepada Rasulullah, kita bercontoh pada Rasulullah, kita mengikuti bacaan Rasulullah Muhammad. Itu ibadahnya, kemudian muamalahnya, yakni beramal, kemudian akhlakul karimah yang harus kita pelajari. Wa inna kala ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Saudara, akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa. Dia mengajarkan yang terbaik dan yang baik. Itu Rasulullah mengajarkan yang terbaik dan yang baik. Itu ajaran Rasulullah. Makanya masa dia dijadikan tauladan, dia dijadikan cermin. Cermin itu apa? Kaca. Kaca itu berwarna apa? Jadi kita kalau dia tahu kaca supaya anda diberi kaca, supaya anda diberi kalau itu jangan sampai bernafas dalam gelas. Jadi maksudnya ini contoh. Kemudian sunat.
Karena itu waktu itu lumayan kayak duit langsung kemudian datang dari mulai orang-orang silo nilai setelah mochi no kudu orang-orang itu hati-hati dulu itu yang baik dikasih tahu bahwa kita kalian berdua juga untuk bersinar untuk berdakwah. Siap, itu ya? Siap ya? Bukan malah mengikuti begitu. Jadi jangan sampai kalian ini dididik agar menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang pintar. Tapi saya tidak cukup. Pendidikan di sini mengharapkan bukan hanya sekedar pintar, tapi kalian menjadi benar. Karena banyak orang yang pintar di sekolah dari mulai S1, S2, S3, bahkan dari mulai SD, SMK, S1 lagi, S1, S2, bahkan ayah saya sekarang mulai S4, mau S4, sudah sama sekali. Bukan hanya pintar, tapi kalian mesti benar. Paham? Banyak orang yang pintar tapi tidak. Banyak orang yang ilmunya berbagai macam. Dia ahli di bidang ekonomi, dia ahli di bidang politik, dia ahli di bidang pertanian, dia ahli di bidang sosial dan berbagai macam. Tapi yang diharuskan, yang diharapkan menjadi apa kalian lebih benar seperti yang ada dalam sifat Rasulullah. Yang pertama titik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Apa titik? Jadi, kalau yang belajar tidak tahu ya, titik apa dia? Kalau tadi titik ada titik. Itu saking kalian lebih benar pasti nanti yang titik agar kalian menjadi orang yang terbaik. Itulah sebab titik. Jadi, titik artinya belajar. Kapanpun dimanapun kalian mesti benar. Dengan sama orang yang benar, sama orang yang jujur, ataupun sama orang yang tidak jujur alias bohong. Pasti dimanapun orang itu akan suka pada orang yang jujur dan benar. Kamu mendapat pekerjaan dan dikasih amanah untuk bekerja. Atasan kalian pasti menginginkan kalian menjadi karyawan yang benar dan jujur, betul? Itulah yang diharapkan. Kejujuran, kebenaran yang hakiki kita bercontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad dari mulai era ke era, dimiliki era globalisasi, era milenial, masih lagi era reformasi industri 5.0. Jangan sampai era jangan sampai salah menerapkan era. Kalau dalam bahasa ini era itu masa, tapi kalau era dalam bahasa Sunda apa artinya? Malu, pula sampai terlalu berasa malu, salah. Mana teman-teman? Pakai dialog, era, sholat, era, baca Quran,
yang mesti kalian tahu itu ketika kalian tidak jujur, Di sana ketika dong. kalian tidak jujur, ketika Di lab, di kalian lab. benar, Oh, di situ tuh, di tempat. kalian Nggak tahu. bisa berbuat seperti itu. Selanjutnya, ketika kita menghadapi Rasulullah, berkhairan awliya ucapkan yang benar, jika tidak bisa berucap yang benar lebih baik diam. Kalian lebih banyak bicara. Bicaranya sekarang bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia bicara langsung dengan tulisan. Di mana? Di WA. Di mana lagi? Di mana lagi? Telegram. Di mana lagi? Telegram. Banyak kalian berbicara, hati-hati. Jika kalian itu menyebarkan kata yang salah, bahkan jika kalian menyebarkan suatu pendapat yang salah, apalagi pendapat di bidang keilmuan dan ilmu syar'i, apabila salah, maka kesalahan itu akan menjadi dosa terhadap kalian. Oleh karenanya, jika kalian berucaplah yang benar. Jika tidak bisa berucap yang benar, lebih baik diam. Diam tidak? Diam tidak? Jika tidak bisa berucap dengan benar, lebih baik beli. Udah, Kalau belum. kita ada teman yang sedang ngomongin orang, maka kita menjadi penghalang. Gimana menghalanginya? Tidak boleh ngomongin orang itu jiwa. Nantinya amal kita akan diambil oleh dia. Suka begitu? Suka mengingatkan suka? Yang laki-laki suka mengingatkan? Malah suka itu yang salah. Bukan mengingatkan, malah bukan itu. Oleh karenanya, bicaralah yang benar, menulislah yang benar. Di grup WA, di berbagai grup FB. Oleh karena itu, ketika kalian menyebarkan suatu pesan yang benar, maka amal kebaikannya akan kembali pada diri kita sendiri. Astagfirullah. Sudah. Benar-benar teh ngejawab nak. Kenapa? Halo. Udah bener. Ayo maksudnya benar-benar teh ngejawab nak. Kenapa semua ya kenapa? Enggak. Enggak. Dia berbuat baik ya. Mau sedikit. Dia berbicara yang baik. Dia Udah. benar. Apaan itu tulisan apaan? Jika kalian cinta sama Rasul, berarti mesti berbuat baik. Dia berkata yang baik. Nulis apa sih? Gak kebaca. Siapa? Estetik iya. Teman saya bisa melakukan perjalanannya yang sengaja cuma dengan kata-kata bisa sakit tapi lebih berat. Tidak sama saja tadi benar sekali. Saya teman saya tidak itu sangat tajam. Tajamnya melebihi pedang. Dan apa? Adik-adik, kalian jadi melodinya siap? Jadi melodinya siap? Wah, Maaf sih ya. hei, jadi jangan sampai berkata-kata yang tidak benar. Jika tidak bisa berkata yang benar, lebih baik diam. Yang terakhir, tadi saya mengatakan sebuah hadis, membacakan sebuah sabda Rasul. Saya bisa bangun, layak minal Islam illa ismu, layak minal Quran illa rasmu. Akan datang suatu zaman Islam nanti hanya 3 namanya saja. Kemudian pula Al-Quran nanti hanya 3 tulisannya saja. Ini mengandung pengertian bahwasanya pada zaman sekarang memang kita tidak akan disuruh kembali kepada era yang berulang. Kita tidak akan melakukan perubahan. Kita tidak akan melakukan perubahan. Bahkan yang dahsyat, tapi ingat bahwa peperangan kali ini yang sedang kita hadapi yaitu perang melawan peradaban dan kebudayaan. Oleh karena itu, Ini emang asal kita berbaca akidahnya, mesti keimanannya, karena jika tidak kuat, akidah kita akan meleset. Lalu bagaimana?
bagaimana caranya dia orang Islam supaya dia tahu dari esensi Islam. Bagaimana maksudnya? Dia boleh mengaku Islam, tapi dia tidak melaksanakan nilai-nilai Islam. Jadi saya tanya, kalau Islam Minta tip ya, minta tip. bukan malah, kalau Islam bukan dikabulkan, tentunya berbeda. Kalau kalian iman itu kan tidak terlihat. Tangannya setrum yang tidak terlihat, yang terlihat ketika nyala lampunya. Jadi kalau